Selamat siang, Feni. Pemerintah memutuskan hari Jumat hari ini sebagai cuti bersama. Adakah lonjakan penumpang hari ini di Stasiun Senen? Ya, Astrid dan juga saudara berbeda dengan kondisi pada 2 hari lalu, hari Rabu dan Kamis 19 dan 20 Agustus. Pada hari Jumat ini kondisi di Stasiun Pasar Senen cenderung lebih lowong dan juga lebih sepi begitu. Data yang kami peroleh hingga siang hari ini tercatat ada 2.200-an penumpang yang berangkat dengan 14 kereta, begitu 14 jadwal pemberangkatan yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Ini memang agak sedikit menurun begitu karena lonjakan ataupun puncak pemberangkatan penumpang terjadi pada hari Rabu sebenarnya atau 1 hari sebelum hari libur Tahun Baru Islam. Dan ketika hari Rabu tercatat ada sekitar 7.800-an orang penumpang begitu yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dibandingkan hari biasa yakni ada sekitar 4.100. Jadi memang pada hari Rabu ini sudah mencapai puncak pemberangkatan penumpang dengan angka sekitar 7.000-an penumpang. Sementara hari ini hanya tercatat sekitar 2.000-an penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Nah, Astrid, hari ini ataupun juga peningkatan jumlah penumpang maksud kami terjadi karena juga ada peningkatan atau penambahan jadwal pemberangkatan kereta. Total sebenarnya hanya ada 215-an jadwal pemberangkatan yang diberangkatkan kereta, namun ada pada pekan ini, pada libur panjang ini ditambahkan totalnya menjadi 260 kereta. Tadi kereta terakhir yang berangkat adalah kereta Matarmaja jurusan Malang, berangkat tadi pada pukul 10:30 dan selanjutnya adalah kereta Berantas yang menuju ke Blitar. Untuk okupansi kereta ini juga tidak sepenuhnya terisi, yakni hanya maksimal 70% dari jumlah total kursi, mengingat memang harus menjaga jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya. Astrid. Ya, Feni, meski menurun, tapi Stasiun Senen masih ramai akan warga yang ingin berlibur keluar Jakarta. Dan tentunya ini semakin besar potensi klaster baru COVID-19. Seperti apa pengetatan protokol kesehatan di sana? Ya, benar sekali Astrid, walaupun cenderung menurun tapi pengetatan protokol kesehatan tetap dilakukan oleh petugas di stasiun, termasuk adalah para petugas mengecek suhu tubuh penumpang, yakni baik dengan cara manual ataupun juga melalui kamera pemindai suhu tubuh. Dan juga penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker dan pakaian lengan panjang begitu, serta menggunakan face shield. Jadi untuk masuk ke dalam kereta ini harus menggunakan face shield. Satu hal yang paling utama, Astrid, adalah calon penumpang harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19 atau surat keterangan non-reaktif COVID yang berlaku 14 hari sebelum pemberangkatan dilakukan begitu. Bagi calon penumpang yang tidak memiliki surat ini tidak boleh melakukan perjalanan begitu, namun kemudian disediakan klinik untuk bisa melakukan rapid test. Dan ini dilakukan ataupun juga rapid test bisa dilakukan dengan biaya yang cukup terjangkau hanya sekitar Rp80.000. Karena tanpa surat rapid test atau tanpa surat keterangan reaktif COVID-19 ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam kereta begitu. Dan di sepanjang stasiun kereta Pasar Senen kami juga memantau harus jaga jarak satu dengan yang lainnya begitu, setiap kursi dibatasi agar tidak terlalu berdekatan. Karena hari ini tidak terlalu ramai, maka untuk jaga jarak kami memantau memang sudah cukup kondusif begitu. Tinggal para petugas masih harus terus mengingatkan penumpang mengenakan masker dengan benar. Demikian, Astrid. Ya, Feni, salah satu poin dari protokol kesehatan tidak hanya dicek suhu di stasiun, tapi juga setelah di kereta dan selama perjalanan akan dicek suhunya secara berkala. Apa yang terjadi, seperti apa mekanismenya jika salah satu penumpang di saat perjalanan begitu tiba-tiba suhunya naik lebih di atas 37 derajat Celcius? Ya, benar sekali. Batas suhu yang diperbolehkan untuk bisa melakukan perjalanan adalah 37,3 derajat Celcius. Jadi di atas 37,3 dihimbau atau dilarang untuk melakukan perjalanan. Jika kemudian diketahui
ketika sudah berada di dalam kereta suhu tubuh penumpang ini melebihi 37,3 derajat Celcius, maka penumpang tersebut akan dibawa ke ruang isolasi sementara yang berada di dalam kereta dan kemudian ia nanti akan diturunkan di stasiun kereta api terdekat yang memiliki posko layanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemeriksaan ini atau pemeriksaan cek suhu tidak hanya dilakukan di stasiun tepat seperti yang Anda sebutkan Astrid, tapi juga dilakukan secara berkala di atas kereta sepanjang perjalanan dari stasiun keberangkatan menuju ke stasiun tujuan. Namun demikian Astrid, ini tentu menjadi catatan bagi kita bahwa walaupun sudah ketat begitu protokol kesehatannya, tapi tentu membutuhkan kesadaran dari calon penumpang itu sendiri. Jika Anda merasa tidak sehat, maka lebih baik untuk tidak melakukan perjalanan seperti itu karena kita tahu bahwa pergerakan orang dari satu zona ke zona lain ini sangat rawan untuk mutasi virus COVID-19 dan jika Anda memang terpaksa harus melakukan perjalanan, Anda juga harus membiasakan diri tertib dan juga disiplin melakukan protokol kesehatan bagi diri Anda sendiri, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak. Jadi kita tentu tidak berharap setelah libur panjang ini muncul klaster-klaster baru penularan virus COVID-19 di Indonesia. Demikian Astrid.